Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Timang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan, kita teruskan kajian di bab masjid. Jadi kita terakhir ada di masalah nomor 10 di bab masjid. Seperti biasa saya akan membacakan singkat pokok-pokok bahasan di bab masjid ini. Yang pertama tentang kekhususan umat Islam dibanding umat-umat nabi-nabi yang lain. Kekhususan umat Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya adalah masjid ini diperuntukkan umat Islam di seluruh permukaan bumi. Yang kedua adalah keutamaan tentang membangun masjid. Yang ketiga, berdoa ketika keluar dari rumah menuju masjid. Dan yang keempat, berdoa ketika akan masuk masjid. Yang kelima adalah keutamaan fadilah semangat ke masjid, duduk di dalam masjid. Yang keenam, bagaimana melakukan penghormatan terhadap masjid. Yang masalah nomor 7 tentang masjid-masjid yang memiliki keutamaan, ada fadilahnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang nomor 8 tentang menghias, tentang membangun dengan indah masjid. Dan yang nomor 9 adalah membersihkan dan memberi wangi-wangian di masjid. Yang nomor 10 adalah menjaga masjid. Kita lanjutkan nomor 11, itu tentang masalah tentang karahatu nashdid dhallah wal bai'i wasyira'i wasyi'ri. Ya. Makruhnya nashdid dhallah. Nashdid dhallah niku gremeng ngomong ae golek barang hilang, gitu ya, mencari barang hilang di masjid. Ya. Termasuk jual beli di masjid, transaksi di masjid, di dalam maksudnya ya. Wasyi'ri, dan nyanyi di masjid, bersyair di masjid. Dalam hal yang terakhir ini nanti ada riwayat, ada hadis yang memang isinya menunjukkan larangan nyanyi di masjid.
Tapi di situ juga nanti ada contoh sahabat yang membacakan syair di masjid. Syair, kalau membaca syair itu kalau sekarang ya nyanyi, tapi bedanya kalau syair tidak selalu diiringi dengan alat musik gitu ya. Disitulah nanti umat Islam berselisih pendapat tentang apa namanya. Salah satunya misalnya pujian di masjid gitu ya. Baik, kita mulai. Karahatu nasdi dhalah wal bai'i wasyira'i wasyi'ri. Fa'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masjid lam tubna li hadza. Siapa yang dengar, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, siapa saja yang dengar ada orang yanshudu dhalatan fil masjid. Yanshudu atau nasdu dhalah, nasyid itu ya nyanyi lagu, dhalah itu barang hilang. Maksudnya goleki barang hilang ambek gremeng, ambek muni, ambek ngomong aja gitu ya. Di dalam masjid, falyaqul, maka kalau ketemu orang begitu doakan, la raddahallahu alaika, muka-muka Allah gak balekno barangmu, begitu ya. Ya artinya maaf saya teruskan, fainal masajid lam tubna li hadza, karena masjid-masjid itu tidak dibangun untuk mencari barang hilang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya baca dulu apa namanya, hadis berikutnya nanti tentang jual beli. Jadi masjid ini tempat berbagai macam aktivitas gitu ya, tidak hanya sholat ya, latihan perang atau strategi itu juga bisa di masjid. Cuma hal-hal yang sifatnya apa namanya, hanya untuk menurutkan hawa nafsu, keinginan duniawi ya, itu termasuk nanti jual beli yang membuat orang justru di masjid kok lupa ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rupanya dibatasi. Nah, salah satunya adalah mencari barang hilang, dalam pengertian kalau orang dulu pada masa Nabi kalau barangnya hilang itu dicarinya itu golek ini karo gremeng. Sopo yo sing ketok iki mau sopo gitu ya. Begitu justru oleh Rasulullah SAW diminta kita untuk menegur, intinya begitu. Jadi falyaqul la raddahallahu alaik, itu hakikatnya teguran. Wong golek barang ilang nang kene sampean rene kurung karuan gowo barang itu golek nang kene gitu ya. Tapi kalau memang ya merasa kehilangan dan ketinggalan barang di masjid, sederhana kan, masjid itu ada takmirnya, tanya saja sama takmir. Takmir juga begitu, kalau ada barang yang tertinggal ya disimpan saja dulu kan gitu ya, sehingga orang nanti kalau kita lihat ada yang kebingungan mencari barangnya, kita bisa umumkan, bisa sampaikan. Nah yang hilang juga begitu ya, tidak perlu sampai apa namanya keliling masjid untuk apa namanya ngomel-ngomel ya, gremeng bahasa Jawanya, mencari barangnya yang hilang. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum may yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka." Sama intinya, tapi ini babnya adalah bab transaksi. Siapa yang melihat, apabila kalian melihat ada orang jualan atau membeli barang di dalam masjid, maka katakan kepadanya, mudah-mudahan daganganmu gak badi, gak untung, gitu ya. Ini tentu saja dua aktivitas pertama dan kedua ini terkait dengan larangan mengganggu orang sholat. Nanti dalam riwayat yang lain, bahkan orang baca Al-Quran saja kalau di dalam masjid, kalau ada orang sholat itu suruh berhenti, disuruh diam, disuruh memelankan suara. Lah ini kok ada orang jual beli, ada orang kok mencari barang hilang sambil gremeng, ya, maka itu termasuk makruh, gitu ya, makruh. Jadi pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah seperti itu menunjukkan tidak haram dalam pengertian yang keras, tapi itu menunjukkan tidak disukai orang yang seperti itu. Ini yang kedua. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar menceritakan, naha Rasulullah SAW anis syira'i wal bai'i fil masjid wa an tunshada fihi al-ash'ar wa an tunshada fihi ad-dallah wa naha anit tahalluq qabla salati yaumil jumu'ati. Nah, hadis riwayat Ibnu Umar itu lebih lengkap. Ya, lebih lengkapnya apa? Karena di sini oleh Ibnu Umar disampaikan Rasulullah SAW melarang orang itu beli, jual, anisyira wal bai' di dalam masjid. Jadi jual beli di dalam masjid. Termasuk juga antun syadal ash'ar, dinasyidkan, dilakukan syair-syair, ya. Syair itu puisi, ya. Kalau sekarang ya mirip dengan itu pujian, gitu ya. Cuma nanti tetap saya dalam bab yang syair pujian ini nanti ada riwayat yang lain yang kemudian menjadi dasar bahwa pujian itu boleh, gitu ya. Nah, di situ yang saya sebut tadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait dengan pujian, terkait dengan syair. Yang ketiga, kata Ibnu Umar, juga mendendangkan omongan mencari barang hilang, nasdud dolah. Kalau tadi antun syadal ash'ar, dinasyidkan syair-syair atau dinasyidkan barang yang hilang. Barang yang hilang itu gremeng, ayo sapa rek barangku ka ono iki sapa, nah gitu. Itu model orang dulu kan begitu kalau ini ya, kalau cari barang hilang. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga dari sini kemudian nanti perlu untuk diatur di dalam masjid ini kalau mau ada transaksi, mau ada bisnis, ditaruh mana enaknya. Nah, gitu. Pertama kan larangan jual beli. Ya.
dan kapan waktunya yang dilarang itu. Karena itu di masjid-masjid dimanapun itu sepanjang yang saya ketahui memang tidak ada jual beli kalau itu khususnya di area dalam itu. Tapi nanti kalau mau buka koperasi masjidnya di bagian luar terpisah gitu ya, atau mungkin memang transaksinya ada di luar. Itu diperbolehkan gitu ya, tidak di dalam gitu ya. Cuma kadang-kadang memaknai jual beli itu kadang-kadang terlalu kaku juga. Kalau kemudian sampai di masjid bayar utang misalnya kan utang itu transaksi jual beli cuma tertunda gitu. Kali bayar ya sebenarnya nggak apa-apa ini utangku ingin kan gitu ya. Misalnya beli kambing kemarin sudah dibayar kurang bayarannya kan gitu ya. Itu tidak ada masalah kalau gitu. Tapi hadis-hadis yang menyebut tentang larangan untuk jual beli di dalam masjid itu terkait dengan bagaimana aktivitas-aktivitas itu mengganggu aktivitas utama dari sebuah proses ibadah di masjid, gitu ya. Demikian pula yang kedua, nasdul asy'ar. Nanti ada pembahasan sendiri tentang nasdul asy'ar. Ya, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, selesai tidak boleh Rasulullah SAW melarang orang untuk pujian, ya namanya gitu ya. Kalau bahasa kita, kalau syair kan nggak biasa kita. Sebenarnya yang syair itu ya salah satunya ya pujian itu. Dan yang ketiga adalah larangan untuk mencari barang hilang. Mencari barang hilang itu dalam pengertian yang tadi saya sampaikan adalah dengan gruneng niku napa bahasa Indonesia ya? Gremeng niku napa? Gremeng alias gruneng alias menggerutu atau ngomong ae golek barang. Sapa ya sing ngero barangku? Sapa ya? Nah, gitu ya. Itu tidak boleh ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau mengalami hal semacam itu di masjid ya hubungi takmirnya saja. Ya, hubungi takmirnya saja. Saya pas kapan itu jam tangan saya ketinggalan di situ. Juarno nang dia. Karo suwe-suwe krungu ya. Macam ngeri kesejam gitu ya. Ono seminggu paling ya. Teman itu ya. Nah, begitu. Kalau kelihatan ya diambil gitu saja. Kalau nggak kelihatan ya nanti kalau mau ditanya di luar saja lah gitu ya. Tapi intinya adalah 3 aktivitas utama itu jangan sampai itu mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Ya, 3 aktivitas utama itu jangan sampai mengganggu ibadah orang di dalam masjid. Ya. Baik, itu tentang apa tadi? Nasdud dolah, kemudian al-bai'u wasyira'u, ya. Dan kemudian tentang nasdul asy'ar. Nah, di sini ada penjelasan. Wasyi'rul manhiyu anhu mastamala ala hajwi muslimin au madhi zalimin au fahshin wa nahwi dzalik. Amma ma kana hikmatan au madhan lil Islam au hasan ala birrin fa innahu la ba'sa bih. Ini namanya sudah kesimpulan. Jadi yang saya bacakan tadi itu sudah pendapatnya Said Sabiq. Adapun syair yang dilarang, lagu yang dilarang,
Mastamala ala hajwi muslimin, syair yang isinya adalah menghajak. Jadi syair Arab itu ada temanya. Tema yang umum adalah hajak. Hajak itu mencela. Hajak itu syair lagu yang isinya maitu. Kebalikan dari hajak itu al-madah, ngelem, muji, ya. Itu tema-tema. Ya, tema-tema. Syair Arab itu punya tema. Di antara yang paling sering dipakai, khususnya di dalam menghadapi peperangan, itu hajak dan madah. Hajak itu mencaci, mencela, ngenyek, merendahkan, apalagi ya yang kurang lebih seperti itu loh ya. Dan madah. Nah itu dulu dipakai biasanya untuk perang. Jadi saat dulunya perang, gampangannya ilok-ilokan, begitu ya. Cuma pakai syair. Kalau kita kan ilok-ilokan kan omongnya welek-elek. Kalau orang sana ngomongnya bagus, tapi isinya jelek, gitu ya. Itu. Nah yang tidak boleh itu adalah hajak, mencela, mencaci maki, ngilokno orang Islam. Au madahi zalimin, atau sebaliknya memuji, ngelem wong sing zalim. Au fahshin, atau ngomong kotor. Ya, isinya jorok, kotor. Lagu-lagu kita kan bisa tahu tuh mana yang isinya welek omongannya kan gitu ya. Mana yang isinya adalah kalimat-kalimat yang indah, gitu ya. Wa nahwi dzalika, dan seperti itu. Amma maka hikmatan, adapun kalau isinya adalah kata bijak, omongan sing apik, au madhanil Islam, atau memuji Islam, au hasan ala birrin, atau menyemangati orang berbuat baik, fa innahu la ba'sa bih, maka yang demikian itu tidak mengapa. Ini sudah kesimpulan tersebut. Kenapa demikian? Ada larangan yang tadi disebut oleh Abdullah bin Umar, ada larangan yang tadi disebut diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kenapa membolehkan Said Sabiq ini? Karena dari Abu Hurairah juga diriwayatkan anna Umar marra bi Hasan yanshudu fil masjid falahidha ilaihi qala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka thumma tafata ila Abi Hurairah faqala ansyadaka billah asami'ta Rasulullah SAW yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus qala na'am muttafaqun alaih. Umar radhiyallahu anhu, kata sahabat Abu Hurairah, pernah ketemu dengan orang namanya Hasan. Ketemu orang ini sedang yanshudu fil masjid. Tadi itu nasyita, pujian di dalam masjid. Ya, falahidha ilaihi. Maka Umar mendelii, nah gitu ya. Jadi dibendeli, ya, dipecicili, dipelototi, gitu ya, oleh Umar. Sambil ngomong, maaf, dipendeli, kemudian orang itu langsung merasa ditegur, langsung ngomong, qad kuntu unsitu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Aku nek pujian model ngene iki biyen ngarepe wong sing luwih apik teko sampean. Nah begitu. Maksudnya di depan Nabi SAW.
Jadi Umar itu, makanya nanti kita bisa melihat karakter para sahabat gitu ya, berbeda-beda ya. Umar itu wis cespleng pokoke apa ono jare wong Jawa bloko suto gitu ya. Jadi langsung apa adanya. Nek cocok langsung diomong gitu ya. Itu Umar gitu ya modelnya. Tapi ya Umar itu juga pernah sering kena tegur oleh sahabat-sahabat lain tentang hal-hal yang sebenarnya ditoleransi, dibolehkan oleh Rasulullah SAW, tapi Umar tidak tahu gitu ya. Pantes nang masjid gak digoni wong pujian, kira-kira Umar itu kan di pendeli iki ana masjid terus sampean pujian ya apa. Akhirnya orang itu jawab, saya sudah begini ya sejak dulu di depan orang yang lebih baik dari sampean. Nah begitu. Maka summa tafata ila Abi Hurairah. Kemudian orang itu noleh ke Abu Hurairah. Jadi golek dalil, golek pembenaran. Ya. Jadi karena ini antara dua orang yang saling mengklaim benar. Umar merasa benar menegur, sementara yang pujian merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya orang ini kan kalah posisi kalau sama Umar. Akhirnya noleh ke Abu Hurairah, an unsiduka billah. Aku kepingin muni kaya ngene iki, takon sampean atas nama Allah. Pernahkah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Sampean kan tahu ya, Nabi muni ngene tau ngrungokno. Apa jare Nabi? Ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya. Nabi SAW ketika Hasan ini itu ya membaca syairnya itu isinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya syairnya Hasan itu memuji Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berdoa, ajib anni Allahumma ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Kabulkan ya, ya Allah, kuatkan dia dengan malaikat Jibril. Nah, begitu. Qala Abu Hurairah yang ditanya begitu jawab, "Na'am nggih. Sampean tahu dilem ngono piye." Nah, justru didoakan oleh Nabi SAW, dikuatkan ya, di backingi malaikat Jibril. Nah, begitu. Di situ yang saya sebut tadi itu tentang pujian itu membawa pada dua pendapat yang berbeda, gitu ya. Nah, tentu hal yang semacam ini harus dudukkan. Ya, apa yang disampaikan di dalam kitab ini itu sebenarnya sudah memunculkan hukum bahwa kalau itu memuji, kalau itu mendendangkan kebaikan, maka dibolehkan. Nah, gitu ya. Di sini tadi itu sudah kesimpulan. Ya, kalau kita hanya memperhatikan larangan Nabi tentang membaca syair di masjid, tentu selesai hukumnya haram. Tapi hadis yang tadi, yang belakang, yang terakhir itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya. Di situ kemudian harus dibedakan. Nek pujian itu nggarai wong salat ya terganggu, ya jelas tidak boleh, karena apa yang larang oleh Nabi SAW, baik itu mencari barang hilang, baik itu mendendangkan syair lagu, termasuk jual beli, itu ganggu. Kenapa jual beli itu ganggu? Zaman dulu jual beli itu nyang-nyangane kayak nang pasar. Sampeyan bayang ono dodolan nang masjid nyang-nyangan koyo nang pasar, rame. Wis iki sampeyan, bos, mboten niku barange ngono. Coba isine masjid ngono. Kan gitu lho.
gitu. Termasuk dalam mencari barang hilang, termasuk dalam hal nyanyi tadi itu, dan pasti itu mengganggu, ya pasti mengganggu. Maka kalau misalnya sebelum pelaksanaan sholat dibunyikan misalnya bacaan Al-Quran itu termasuk apa namanya nasyid yang baik gitu ya. Tentu semua yang baik-baik itu memotivasi kepada kebaikan itu harus dilakukan harusnya. Cuma harus diukur waktunya kan gitu ya. Kalau mengganggu bacaan Al-Quran api saja nih, tapi nek dalune nemen jam loro ya wong sik turu kabeh, nek menjelang subuh justru ngewangi sampean tangi enggak masalah gitu loh, tidak masalah. Lagu itu semua jenis nada itu lagu, kabeh nada itu lagu semua. Ngaji itu ya ada lagunya kan gitu ya. Cuma ya tetap kalau pas ngaji ada orang sholat itu ya kok leren begitu. Intinya di masjid itu tempat ibadah, tempat sholat. Kalau kemudian apa yang kita kerjakan itu mengganggu orang yang sedang sholat, ya maka tentu saja itu yang dilarang. Itu kompromi hukumnya itu pasti begitu. Kompromi hukumnya. Sering tuh baru selesai sholat terus kemudian wiridan misalnya. Wiridan itu juga kan kalau dikeraskan itu keras dan lirih itu Nabi SAW pernah, cuma apa namanya kalau kemudian pakai speaker dalam dikeraskan, orang sholat belum selesai ya, ada yang apa namanya masbuk, ada yang nanti sholat sunnah, ada ya tentu saja mengganggu begitu ya. Yang begitu nggak boleh harusnya gitu. Itu tentang apa tadi, nyanyi, mencari barang hilang, dan jual beli di masjid. Nah, ada pertanyaan di situ. As-su'alu fiha. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aslu su'al muharramun fil masjid wa ghairu illa li daruratin. Fa in kana bihi daruratun wa sa'ala fil masjid wa lam yu'zi ahadan ka takhtiyatir riqab walam yakzib fima yarbi walam yujhir jahran yadurrun nas ka yas'al wal khatib yakhutub aw hum yasma'una ilman bi syughlihim bihi jaza. Ya apa nek wong takone nang masjid gitu ya, takone ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bertanya dalam makna ini ternyata pembahasannya adalah meminta, jaluk, bertanya itu hukumnya haram baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Jadi maaf, yang disebut as-su'al di sini ternyata adalah minta-minta, jaluk begitu ya. Asalnya tetap haram baik di dalam maupun di luar masjid. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Fa in kana bihi daruratun, kalau ternyata meminta sesuatu itu sifatnya darurat, wa sa'ala fil masjid, dan dia melakukan itu di masjid, walam yu'zi ahadan, tapi tidak mengganggu orang lain ya. Misalnya mengajak orang, minta orang untuk memerdekakan budak. Ayo melok ono budak kita merdekakan gitu ya. Walam yakzib fi ma yarwi, dan dia tidak bohong terhadap apa yang ia ucapkan. Walam yujhir jahran yadurrun nas, dan tidak ngomong keras-keras yang itu bisa mengganggu orang lain. Termasuk misalnya minta, jaluk, tanya, misalnya ketika khotib sedang khutbah
Ya. Atau bertanya, meminta sesuatu termasuk di dalamnya tentang ilmu, maka jaza, boleh. Jadi Ibnu Taimiyah membahas tentang as-su'al, bertanya, itu dalam makna yang umum. Bertanya itu takon sesuatu termasuk di dalamnya, tanya sesuatu yang membutuhkan jawaban termasuk di dalamnya, termasuk juga adalah meminta sesuatu. Ya. Itu kalau mengganggu, apalagi dilakukan di masjid, maka tentu saja tidak boleh. Tapi kalau kemudian isinya adalah pertanyaan bahkan tentang ilmu, di tengah-tengah khotib sedang khutbah pun itu boleh, ya, gitu ya. Ini tentang as-su'al. Ya, cuma kalau di kita kan nggak biasa. Kalau ada orang khutbah tanya itu kan nggak biasa, nggak biasa. Malah timbang takon turu wae, kan gitu ya. Kalau pada zaman Nabi kan banyak ya yang bertanya itu ya. Tanya juga ada, minta doakan tengah-tengah khutbah juga ada gitu ya. Ya, kalau itu tentang hal yang manfaat dibolehkan, tentang ilmu dibolehkan gitu ya. Itu tentang poin yang kedua terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di masjid. Nah, yang berikutnya yang ke-13, raf'us sauti fiha, mengeraskan suara di dalam masjid. Yahrumu raf'us sauti ala wajhin yashushu ala al-musallin walau bi qira'atil Qur'an. Wa yustathna min dzalika tarsul ilmi. Fan Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ah faqala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur bima yunajihi wa la yujir ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an. Rawahu Ahmad bi sanadin sahihin. Haram mengangkat suara, mengeraskan suara yang itu bisa mengganggu orang sholat di dalam masjid. Walau bi qiraatil Quran, meskipun mengeraskan suara itu isinya bacaan Al-Quran. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya menemui orang-orang, keluar dari rumah menemui orang-orang ya ke masjid, karena di masjid ada orang sholat, wahum yusallun, mereka sedang sholat. Wa qad alat aswatuhum bil qiraah, sementara suara bacaan mereka ketika sholat itu rupanya banter-banteran ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innal musalli, sungguhnya orang yang sholat itu yunaji rabbahu azza wa jalla, sedang berdoa kepada Tuhannya azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyanzur bima yunajihi, ya harusnya dia bisa perhatikan ya sing dijalu iku sapa iku kudune ro, dan dengan cara bagaimana dia meminta itu harusnya menyesuaikan. Sing dijalu iku Gusti Allah sing gak budek ngene ya, yang gak tuli lho kok mintanya banter-banteran. Wala yujhir ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain jangan banter-banteran maca Quran. Nah, begitu ya. Ini dalam sholat, bahkan yang dibaca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid fasami'ahum yujhiruna bil qira'ah fakashafa as-sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dakum ba'da wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Hadis ini rupanya
senada dengan hadis yang tadi, cuma lebih rinci. Kalau tadi kan Nabi keluar menemui orang yang sedang sholat dan membaca bacaan Al-Quran saling keras mengeraskan satu yang dengan yang lain. Sementara Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi yang sedikit berbeda menceritakan Nabi SAW pernah itikaf di masjid. Maka Nabi mendengar para sahabat itu saling mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Maka beliau membuka tirai tempat i'tikaf beliau dan mengatakan, ketahuilah sungguh setiap orang di antara kalian itu sedang berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Maka sebagian orang di antara kalian jangan mengganggu sebagian yang lain. Jangan mengeraskan suara sebagian atas yang lain ketika membaca di dalam sholat. Ini dalam sholat ya. Itu tentang mengeraskan. Dari sini juga tadi itu muncul perbedaan pendapat tentang apa tadi, misalnya ada qiraah atau tilawah yang diputar lewat radio gitu ya misalnya, atau diputar lewat mic gitu ya. Kalau memang itu waktu-waktu sholat maka jangan dilakukan gitu ya. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Apalagi ya tadi itu banter-banteran satu dengan yang lain gitu ya. Itu yang nomor 13. Yang nomor 14 lebih sederhana. Obrolan di dalam masjid. Apa sing oleh, apa sing gak oleh, gitu ya. Al-kalamu fil masjid. Qala An-Nawawi yajuzu tahaddus bil haditsil mubah fil masjid wa bi umuri dunya wa ghairiha min al-mubahat wa in husila fihi dhahikun wa nahwuhu ma dama mubahan lil hadithi Jabir ibn Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla bi fihi subh hatta tatlu asy-syams fa idza tala'at qama qala wa kanu yatahaddatsun fa ya'khuduna fi amril jahiliyah fa yadhaquna wa yabtasim. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kata Imam Nawawi boleh ngobrol di masjid pokoknya tentang topik yang mubah, bukan topiknya haram. Topik ngelicat, topik ngomong kotor ya nggak boleh. Topik yang isinya menipu, yang isinya yang pokoknya yang nggak boleh-boleh, yang haram-haram ya nggak, tentu saja nggak boleh. Tapi yang mubah boleh. Termasuk dalam urusan dunia, termasuk urusan lain yang memang dibolehkan, meskipun dari obrolan itu bisa muncul ada orang tertawa, ya, ada orang tertawa, ono guyone, madama mubahan, selama memang guyonnya guyon yang mubah. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, dia menceritakan Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai sholat subuh tidak berdiri dari tempat sholat beliau, artinya tidak pulang ya hingga matahari terbit. Maka jika terbit beliau bangkit geser pulang. Jabir bin Samurah menceritakan, sementara para sahabat wa kanu yatahaddatsun, mereka biasa ngobrol-ngobrol, fayakhuduna fi amril jahiliyah, ya topiknya ya tentang dulu bagaimana masa jahiliyah. Fayadhakuna wa yabtasim, mereka guyon tentang bagaimana masa jahiliyah, Nabi ikut senyum. Nah, gitu ya. Jadi boleh ngobrol-ngobrol. Ngobrol ilmu tentu lebih boleh, tapi ngobrol perkara mubah, ya perkara nang omah gitu kange burung mari, ya misalnya. Pertama perkara apa saja yang mubah boleh, gitu ya. Bahkan sampai muncul guyon boleh, gitu ya. Itu intinya. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis tentang tadi itu, memang yang menjadi larangan itu adalah khususnya waktu-waktu kritis, waktu-waktu sholat. Ya. Berikutnya, ibahatul akli wasyurbi wan naumi fiha, mubahnya makan, minum, termasuk tidur di dalam masjid.
Fa'an Ibnu Umar qala kunna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syababan. Kata Abdullah bin Umar, kami dulu di zamannya Rasulullah SAW tidur di masjid. Ya. Tidur siang juga di masjid. Tidur di masjid, tidur siang di masjid. Waktu itu kami masih syabab, masih muda-muda. Sik nom-noman biyen zamane Nabi biasa turu nang masjid. Awan yo turu nang masjid gitu ya. Wa qala Nawawi thabata anna ashabas suffati wal uraniyin wa aliyan wa safwan ibn Umayyah wa jama'atin minas sahabati kanu yanamuna fil masjid wa anna Samamah kana yabitu fihi qabla islamihi kullu zalika fi zamani Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi, dari riwayat beberapa sahabat, dari beberapa riwayat ditemukan bahwa ashabus suffah itu jadi tak duwe omah, nek turu niku ning terase masjid. Itu disebut ashabus suffah, enggak punya rumah. Ya. Kalau sekarang itu kan istilahnya bagus-bagus ya, tunawisma gitu ya. Nah, tunawisma ditaruh mana? Dulu banyak orang tidak punya rumah, ya. Termasuk Ali, termasuk Sofwan bin Umayyah, termasuk segolongan para sahabat itu biasa tidur di masjid. Bahkan ada namanya Suwamah, itu tidur di masjid sejak sebelum dia masuk Islam, sebelum masuk Islam. Jadi artinya iki wis cidak-cidak katanya mlebu Islam, gitu ya. Nah, ini nanti terkait dengan bagaimana kalau ada orang musyrik, orang kafir masuk masjid. Secara umum ya tidak boleh. Tapi kalau ada tanda-tanda mau masuk masjid, ya mau masuk Islam, itu diberi fasilitas, dibolehkan, gitu ya. Kalau zaman saya ke Jakarta pertama itu juga begitu. Dan di sana di pinggir rel banyak orang yang nggak punya rumah memang. Pekerjaannya serabutan di pinggir rel, macam-macam. Yang dijadikan tempat tidur ya musola lain, ada kalau orang sini nyebutnya musola, kalau orang Padang nyebutnya surau gitu ya, langgar gitu ya. Itu lantai 2, lantai bawahnya itu biasa tempat mangkalnya becak gitu ya. Terus di depannya ada pompa air gitu. Orang-orang yang tidurnya di situ. Jadi tidak apa-apa begitu ya. Boleh tidur di masjid itu. Qala Syafi'i fil wa idza bata al-musyriku fil masjid fakadha al-muslim wa qala fil mukhtasar wa la ba'sa ay yabita al-musyrik fi kulli masjidin illa al-masjidil haram. Imam Syafi'i berpendapat kalau orang musyrik saja tadi itu siapa namanya Sumamah boleh, ya orang Islam lebih boleh gitu ya. Dan di dalam kitab beliau Al-Mukhtasar, orang musyrik tidak apa-apa tidur di masjid, nginep di masjid. Yang tidak boleh itu di Masjidil Haram. Nah, gitu ya. Memang larangan di dalam Al-Quran itu terkait dengan larangan untuk masuk Masjidil Haram, gitu ya. Cuma sebagian umat Islam kemudian menariknya, mengkiaskannya bahwa di masjid-masjid yang lain juga nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh. Itu hanya Imam Syafi'i kemudian melihat Sumamah itu seperti itu, boleh lah ya, yang nggak boleh Masjidil Haram. Nah, kalau saya melihat Sumamah itu kan sudah ada tanda-tanda tertarik dengan Islam ya. Kalau ada orang nginep di masjid, orang non muslim ingin memata-matai, ya jelas nggak boleh lah gitu ya. Kira-kira ini kira-kira mata-mata atau bukan kan gitu ya. Wa qala Abdullah bin Harith kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidil khubz wal hamim. Jadi zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW kami biasa makan roti, makan daging di masjid ya. Jadi boleh makan, minum, termasuk tidur di masjid.
Tinggal 2 kita lanjutkan. Yang nomor 16 tasbikul asobi. Tasbikul asobi niku lungguh ambek ngerangkul. Maaf, tasbikul asobi itu apa namanya? Begini. Melipat tangan. Yukrahu tasbikul asabi indal khuruj ila shalah wa fil masjid inda intizariha wa la yukrahu fima ada zalika walau kana fil masjid. Fa an Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum sana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushbikanna baina asabihi fa innahu fi salatin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian sudah berwudu, memperbagus wudunya, kemudian sengaja keluar menuju masjid, jangan dia merapatkan jari jemarinya, karena sungguhnya dia sudah pada posisi sholat. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri qala dakhaltul masjid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza rajulun jalisun wastal masjid muhtabiyan musyabbikan asabi'ahu ba'daha 'ala ba'din fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yuftin li syaratihi fa tafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala idza kana ahadukum fil masjid fala yushbikanna fa inna tashbik minasyaitan wa inna ahadakum la yazalu fi salatin ma kana fil masjid hatta yakhruja minhu. Jadi menautkan begini ini di dalam masjid itu pada saat itu dilarang oleh Rasulullah SAW, ya dilarang. Biasanya itu ditambah sampai lungguh, napa ku jenenge? Lungguh gini, begitu ya, duduk silo, ngerangkul itu ya, medongkrong, begitu, begitu ya. Kalau di dalam masjid lunggune cara menggunakan tangan atau menggerakkan tangan itu jangan begitu. Itu seperti caranya setan kalau di dalam masjid. Jadi di masjid itu ya anak setan-setan bagian niku ya. Ada malaikat-malaikat tapi ada setan-setan bagian bisi begitu ya. Larangan seperti ini sama dengan larangan menguap, gitu ya, menguap sampai muni. Ya, larangan seperti ini itu sama dengan larangan menguap sampai bunyi itu ya. Ya, itu memang ada setan khusus bagian ganggu orang supaya seperti itu, ya. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kalian datang ke masjid itu tetap dihitung sholat sampai dia selesai beribadah, ya, sampai dia keluar. Jadi ini larangan Nabi yang sifatnya memberi pelajaran. Jadi selama di dalam masjid isinya itu ya yang baik-baik, gitu ya, yang baik-baik, karena dia tetap dihitung sebagai beribadah sholat selama dia di dalam masjid. Nah, tapi kalau memang sudah selesai ibadahnya, tidak ada apa-apa, maka di sini Syekh Sabiq memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya wala yukrahu fi ma ada zalika. Selama sholatnya sudah selesai, maka itu tidak termasuk, boleh saja walau kana fil masjid, meskipun itu di dalam masjid. Jadi kalau waktu menunggu sholat sampai sholat selesai, itu adalah waktu yang kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sedang dalam posisi sholat meskipun masih persiapan. Maka hal-hal yang tadi itu termasuk yang sudah dibahas sebelumnya tentang jual beli dan sebagainya, itu memang menjadi larangan-larangan. Baik, yang terakhir as-salatu bainas sawari. Yajuzu lil imam wal munfarid as-salat bainas sawari.
lima rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-Ka'bah shalla baina sariyatain wa kana Sa'id bin Jubair wa Ibrahim Ats-Tsaimi wa Suwaid bin Ghuflah ya'ummuna qaumahum bainal asatin wa ammal mu'tammun fatukrahu salatuhum bainaha inda sa'ah bisababi qat'is sufuf ya wala tukrahu inda dhayq fa an Anas qala kunna nunha anis sholati baina sawari wa nutratu anha. Jadi kalau ada pembatas, ada tembok, ya nggak boleh sholat itu. Ya itu bisa memutus shaf, dia memutus shaf. Kecuali kalau memang ya tidak apa namanya, tidak cukup tempatnya, sempit tempatnya, ya. Karena itu diusahakan ya softnya antar jamaah itu ya nyambung semua gitu ya, nyambung semua. Makanya kalau masjid banyak tembok itu susah nanti ya. Kalau yang bagus itu bukan banyak tembok, banyak pilar. Kalau banyak pilar itu susah gitu ya, harusnya bisa lebih luas. Maka kalau apa namanya dia terputus dari sebelahnya, harus tersambung dengan depannya, begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, depannya ono, sebelah sana tidak apa-apa, gitu ya. Itu. Ini beberapa perkara yang terkait dengan bagaimana kita di masjid. Di pertemuan akan datang, insya Allah sudah libur ya. Insya Allah saya berangkat hari Senin, itu hari Ahad malam. Itu sebenarnya maunya saya terus, cuma ada kegiatan lain harus saya datang. Ada kegiatan di Juanda. Akhirnya ya bisa aku tak meraih. Ya, jadi ini yang terakhir ya. Saya kira nanti di datang bulan Agustus insya Allah. Tanggal 2, jadi berangkat tanggal 21 di asrama. Berangkatnya 21, kalau ke asramanya tanggal 20. Berangkat ke asrama tanggal 20, tanggal 21 berangkat sampai di sana tanggal 21 sore atau malam. Di sini sudah agak larut, balik itu sampai di sini tanggal 2 malam ya, 2 Agustus malam. Saya kira sementara demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.